Pengertian model iteratif. Model iteratif dalam pengembangan perangkat lunak adalah pendekatan di mana pengembangan dilakukan dalam siklus pendek atau iterasi. Setiap iterasi melibatkan tahap analisis, perancangan, pengembangan, dan pengujian dengan tujuan untuk menghasilkan bagian yang dapat diimplementasikan dari perangkat lunak pada setiap iterasi. Beberapa karakteristik dan manfaat dari model iteratif. Iterasi pendek. Pengembangan dilakukan dalam siklus pendek, biasanya dalam periode waktu yang terdefinisi, seperti minggu atau bulan. Perbaikan bertahap. Setiap iterasi memperbaiki dan meningkatkan perangkat lunak berdasarkan umpan balik dan kebutuhan pengguna yang diperoleh dari iterasi sebelumnya. Pengembangan berulang. Siklus iteratif dapat berulang beberapa kali sampai perangkat lunak mencapai tingkat kualitas dan kesesuaian yang diinginkan. Kolaborasi dengan pengguna atau pemangku kepentingan terlibat aktif dalam setiap iterasi, memberikan umpan balik dan memvalidasi kebutuhan serta fitur yang dikembangkan. Manfaat model iteratif. 1. Adaptabilitas model ini memungkinkan perubahan dan penyesuaian yang lebih mudah terhadap kebutuhan pengguna atau perubahan lingkungan proyek. 2. Umpan balik dini. Dengan iterasi yang berulang, pengguna dapat memberikan umpan balik lebih awal dalam proses pengembangan yang memungkinkan perbaikan dan penyesuaian lebih cepat. 3. Reduksi risiko. Dengan adanya siklus iteratif, risiko proyek dapat diidentifikasi lebih awal dan dikelola secara lebih efektif. 4. Pemahaman yang lebih baik. Melalui iterasi berulang, tim pengembang dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang kebutuhan pengguna dan tuntutan proyek. 5. Pengiriman secara bertahap. Perangkat lunak dapat dikirim dalam bagian yang dapat diimplementasikan pada setiap iterasi sehingga memberikan manfaat lebih awal kepada pengguna dan pemangku kepentingan. Model iteratif dapat digunakan dalam berbagai jenis proyek perangkat lunak, terutama di mana kebutuhan pengguna mungkin berubah atau tidak jelas pada awalnya. Beberapa pendekatan iteratif yang populer termasuk Agile, Scrum, dan Extreme Programming (EXP). Kelebihan utama model ini adalah fleksibilitas dan kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan, sementara kelemahannya termasuk kompleksitas, pengelolaan proyek, dan potensi penundaan jika iterasi tidak diatur dengan baik. Agile Software Development. Agile Software Development merupakan pendekatan berulang dan fleksibel untuk pengembangan perangkat lunak yang berfokus pada memberikan nilai dengan cepat dan terus beradaptasi dengan perubahan. Persyaratan, metode ini menekankan pada kolaborasi, komunikasi, dan kepuasan pengguna dan pelanggan. Extreme Programming (XP). Metodologi XP menekankan pada kemampuan beradaptasi dan kepuasan pelanggan. Idenya adalah untuk beradaptasi dengan persyaratan proyek yang terus berubah selama siklus hidup daripada mendefinisikan persyaratan pada awalnya dan menolak untuk berubah pada tahap selanjutnya. XP merupakan model pengembangan perangkat lunak yang terdiri atas 4 kegiatan kerangka kerja, yaitu perencanaan, desain, pengkodean, dan pengujian. XP merupakan metode technical how-to, yaitu pengembangan secara efisien melalui berbagai prinsip dan teknik praktis. Pengembangan perangkat lunak. Tujuan utama XP adalah untuk menurunkan biaya yang dikeluarkan selama perubahan yang umumnya cukup tinggi pada metodologi tradisional. Perencanaan planning. Kegiatan ini dimulai dengan mendengarkan satu set cerita requirement pengguna yang
menggambarkan output, fitur, dan fungsionalitas yang diperlukan untuk perangkat lunak yang akan dibangun. Desain mengikuti prinsip make it simple, maka desain fungsionalitas tambahan tidak dianjurkan. Kartu CRC Class Responsibility Collaborator digunakan sebagai mekanisme yang efektif untuk memikirkan perangkat lunak dalam konteks berorientasi objek coding. Setelah desain, pengembang mengembangkan serangkaian tes unit yang akan melatih setiap cerita yang akan dimasukkan dalam rilis. Setelah itu, baru pengembang fokus pada kode yang harus diterapkan sesuai tes unit yang disusun. Pengujian testing, tes unit yang dibuat, diimplementasikan secara menyeluruh menggunakan kerangka kerja yang memungkinkan untuk dapat dieksekusi dengan mudah dan berulang kali. Pengujian regresi Scrum diperkenalkan oleh Jeff Sutherland di tahun 1990-an dan dikembangkan lagi oleh Scalable. Scrum merupakan metode agile dalam pengembangan perangkat lunak. Mereka mempublikasikan panduan dan prinsip-prinsip Scrum dalam The Scrum Guide yang menjadi panduan resmi untuk Scrum. Scrum adalah kerangka kerja yang membantu orang, tim, dan organisasi menghasilkan nilai melalui solusi adaptif. Product backlog, membuat dan mengelola produk backlog. Sprint planning, tim Scrum dan tim planning berkolaborasi untuk memilih item-item tertentu dari produk backlog dimasukkan ke dalam sprint. Kemudian, disusun rencana kerja untuk mencapai tujuan sprint. Tim Scrum memulai sprint. Sprint merupakan periode waktu terbatas 1 bulan atau kurang untuk mengembangkan, menguji, dan memberikan item-item yang telah dipilih dalam sprint planning. Daily Scrum. Kegiatan ini memiliki batasan waktu maksimum 15 menit untuk sinkronisasi pekerjaan daily Scrum terakhir dan membuat perencanaan daily Scrum. Berikutnya, sprint review. Setelah selesai sprint, tim Scrum melakukan sprint review, yaitu pertemuan yang melibatkan tim Scrum, product owner, dan stakeholder lainnya. Sprint retrospektif. Tahap ini, tim Scrum merefleksikan pekerjaan mereka dalam sprint yang baru. Selesai, proses, alat, dan kolaborasi dievaluasi, serta mengidentifikasi perbaikan yang dapat diterapkan di sprint berikutnya. Terima kasih.